Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari posisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki saat ini. Oke guys, kali ini saya akan mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Apa yang akan terjadi dalam waktu dekat ini? Apakah ada situasi yang mengharuskan diri dia kembali terhadap diri kamu? Atau memang ada situasi yang dimana situasi tersebut suatu kabar yang akan kamu terima, dimana kabar itu berupa situasi kematian. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, dimana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu terhadap kartu yang saya ambil nanti secara acak satu persatu. Kita akan sama-sama melihat guys, dalam waktu dekat ini apa yang akan terjadi terhadap diri dia dan kabar apa yang akan kamu terima dari diri dia. Nah, wak geng, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi di balik dari kartu di depan saya ini mengarah terhadap kabar dalam waktu dekat ini, atau memang ada situasi yang mengharuskan diri dia dalam posisi keterpurukan? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi kartu yang saya pegang ini, wak geng. Kartu yang berbicara terhadap situasi kematian. Sekali lagi, kartu yang berbicara terhadap situasi kematian. Kartu yang pertama kali keluar dan kartu yang saya kategorikan sebagai kartu inti. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya menarik dari posisi energi kamu.
baik secara perasaan, baik secara pemikiran, baik secara jiwa spiritual kamu. Ketika diri saya menarik dari posisi energi kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu untuk saat ini ketika diri kamu menjalin hubungan LDR dan menjalin hubungan rumah tangga, ataupun ketika diri kamu menerima status single parent. Pertanyaan saya cukup simpel, sangat sederhana. Tetapi diri kamu yang memahami, tetapi diri kamu yang menjawab sendiri. Di mana pertanyaan saya untuk saat ini, apakah hubungan kamu penuh dengan kemanipulatifan atau memang diri kamu hanya untuk dimanfaatkan? Saya ingin bertanya, benar atau tidak, itu urusan pribadi kamu. Setidaknya kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas menggambarkan situasi energi kamu. Pertanyaan kedua, apakah untuk saat ini diri kamu sedang dihadapkan di dalam situasi pertengkaran? Di mana situasi pertengkaran tersebut seakan-akan membuat pemikiran kamu berada di dalam satu tempat. Kalau saya menarik kata tempat tersebut, seakan-akan membuat diri kamu ingin mempertahankan atau memang ingin mengakhiri. Ada sesuatu hal yang mengharuskan diri kamu untuk menghadapi situasi tersebut. Apakah posisinya terhadap keuangan kamu? Apakah posisinya terhadap anak? Atau memang posisinya terhadap suatu bisnis? Kamu bertahan bukan karena memang perasaan kamu yang berbicara. Kamu bertahan karena permainan logika kamu. Logika kamu yang bermain, makanya diri kamu bertahan. Sebenarnya kalau perasaan kamu sudah lelah, wak geng. Sebenarnya hati kamu itu sudah terluka, sudah tidak mau mempertahankan hubungan tersebut. Tetapi kamu berusaha untuk menenangkan perasaan kamu. Kalau tidak, menyangkut perihal anak. Pertanyaan ketiga, apakah untuk saat ini ada sesuatu hal yang sedang kamu rencanakan? Di mana ketika diri kamu merencanakan hal tersebut, saya melihat dan merasakan penuh dengan kata misterius. Kenapa, wak geng, saya ingin bertanya terhadap ketiga pertanyaan tersebut? Karena memang ketiga pertanyaan tersebut ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, wak geng. Rencana, pertengkaran, dan kemanipulatifan seakan-akan membuat diri kamu menghadapi situasi kematian. Ingat, kamu jangan berpikiran negatif terhadap perkataan yang saya katakan. Situasi kematian ini bukan berbicara secara fisik, berbicara terhadap posisi yang lain. Posisi yang lain. Kalaupun diri saya berbicara terhadap posisi fisik, munculnya kartu kematian ini, saya ingin bertanya kembali, apakah dari pihak kamu ada yang telah meninggal atau memang sedang sakit?
Ini dia Wak Geng. Wak Geng. Nah, kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, kabar apa yang akan kamu dapatkan dari seseorang yang pernah kamu fokuskan dalam waktu dekat ini? Kartu yang saya pegang inilah yang akan membuat diri dia boom. Boom, Wak Geng. Kata boom, Wak Geng, yang saya berikan terhadap diri kamu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Najubillah min jalim. Saya hanya bisa memberikan diri kamu informasi, lagi-lagi yang memutuskan kekuasaan Sang Pencipta. Boom, sekali lagi saya mengatakan boom dalam waktu dekat ini. The Death, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Akan ada satu energi yang akan hadir di dalam kehidupan dia, di mana satu energi ini memanipulatif dari kelicikan yang pernah dia lakukan terhadap orang lain, baik dengan diri kamu. Ini dia Wak Geng. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Tower. Sekali lagi muncul kartu The Tower. Kemunculan kartu The Tower ini, saya kembali tidak menarik terhadap posisi energi kamu, tetapi saya fokus dan lebih dominan terhadap seseorang dalam waktu dekat ini, Wak Geng. Saya hanya fokus terhadap seseorang yang pernah kamu fokuskan di masa lalu. Kabar apa yang akan kamu terima dalam waktu dekat ini dari seseorang tersebut? Bukan hanya kata boom yang akan kamu terima. Kabar kehancuran pun secepatnya akan kamu terima dari diri dia. Situasi kematian yang mengarah terhadap kehancuran, kehancuran yang membuat situasi tersebut berupa kematian. Kehancuran, kemiskinan, kebangkrutan, ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan, ketidakstabilan. Akan muncul satu energi yang memutarbalikkan kehidupan dia menjadi kacau. Saya tidak tahu apakah pihak ketiga atau memang pihak dari ruang circle dia. Satu energi ini cukup sangat kuat koneksinya yang saya rasakan untuk saat ini untuk memberikan diri dia suatu kehancuran. The Tower dengan The Death. Unsur air, unsur tanah, saling melengkapi. Wak Geng. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Mungkin keenam zodiak yang saya katakan ini salah satunya zodiak manusia yang pernah kamu fokuskan, atau memang salah satunya zodiak kamu. Di sisi lain, kemunculan kartu The Tower ini apabila saya kaitkan kembali dengan kemunculan kartu The Death, memperjuangkan sesuatu hal yang dimana ketika diri dia memperjuangkan sesuatu hal tersebut, itu hanya sekedar omong kosong untuk diri dia. Tidak sesuai dengan ekspektasi dia, Wak Geng. Memang untuk saat ini diri dia sedang berusaha membangun suatu pondasi, tetapi pondasi yang dia bangun itu akan dihancurkan oleh pihak ketiga diri dia yang hadir untuk memanfaatkan kondisi dia.
Ini dia Wak Geng. Sekali lagi saya mengatakan semuanya tergantung bagaimana pola pemikiran kamu untuk menanggapin kedua kartu yang saya pegang ini, Wak, dan Wak Geng. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul seseorang yang memegang beberapa tongkat. 9 tongkat dipegang oleh satu orang. Kalau saya mengambil satu tongkat saja dan melemparkan terhadap posisi energi kamu secara pemikiran, bisa saja untuk saat ini diri kamu banyak beban dan banyak tanggung jawab yang harus kamu atasi. Terlalu banyak beban dan penderitaan yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini. Apalagi terhadap diri kamu yang single parent. Terlalu memprioritaskan terhadap beban dan tidak melihat bagaimana kondisi hati kamu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau saya mengarah terhadap seseorang yang pernah kamu fokuskan dan mengaitkan kedua kartu yang sebelumnya saya bukakan, dalam waktu dekat ini, seseorang tersebut saya mengatakan kembali, boom, hancur, situasi kematian, penuh dengan hutang. Penuh dengan hutang piutang terhadap orang lain. Ini dia. Boom. Kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kartu ini. Bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu The Empress. Kemunculan kartu The Empress ini, kalau seandainya saya mengoper dan melemparkan terhadap posisi energi kamu, dari situasi beban, dari situasi tanggung jawab, sebenarnya diri kamu hanya memerlukan sedikit waktu untuk menenangkan pemikiran kamu. Kamu sudah tidak mampu menghadapi dunia yang penuh tipu-tipu ini. Selamat pagi, dunia tipu-tipu. Itu yang kamu pikirkan untuk saat ini, Wak Geng. Selamat pagi, dunia tipu-tipu yang sedang kamu rasakan. Selamat pagi, dunia tipu-tipu yang sedang kamu pikirkan. Kamu memerlukan suatu ketenangan. Kalau saya mengarah terhadap seseorang yang pernah kamu fokuskan di masa lalu, kemunculan kartu The Empress ini, ada satu energi yang akan menunjukkan sifat aslinya. Karena selama ini diri dia sudah menahan segala bentuk emosi secara batin. Saya tidak tahu siapa satu energi ini. Bisa saja terhadap diri kamu yang ingin meluapkan rasa emosi kamu terhadap orang ini, atau bisa saja energi dari pihak lain. Keempat kartu yang saya pegang ini belum menggambarkan situasi yang benar-benar bersifat positif. Negatif semua. Air, udara, tanah. 9 zodiak Wak Geng sudah keluar. Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo keluar, Wak Geng. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul unsur air kembali. Tangan seseorang memegang segenggam bunga, di mana ketika tangan seseorang ini memegang segenggam bunga, penuh dengan situasi kebahagiaan. Akan tetapi,
Bunga tersebut bukan memberikan diri dia kebahagiaan, justru memberikan diri dia kesensitifan. Wow, unsur air kembali, Wak Geng. Ada apa? The Empress dengan ini. Sensitif atas perlakuan yang akan hadir di kehidupan dia. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Nine of Coin. 9 koin. Kalau saya mencoba untuk mengangkat kembali kedua kartu pertama kali yang saya bukakan, keuangan tidak nyaman, keuangan mati, keuangan terpuruk, keuangan hancur, keuangan bangkrut, keuangan miskin. Perasaan ditipu, perasaan dibohongi, perasaan dimanipulatif. Perasaan ingin keluar dari zona ketidaknyamanan, perasaan ingin mengakhiri hubungan yang selama ini dia jalankan. Karena hubungan tersebut hanya memberikan suatu beban dan memberikan suatu kesensitifan agar diri dia merasa tidak nyaman. Menurut kamu, Wak Geng, itu manusianya pintar atau kepintaran? Menurut kamu saja, manusianya pintar atau kepintaran, Wak Geng? Mengabaikan diri kamu, memilih seseorang hanya untuk kepuasan. Mengabaikan diri kamu hanya untuk mendapatkan gairah seks doang. Mengabaikan diri kamu mendapatkan keuangan terpuruk. Sekali lagi saya mengatakan, menurut kamu itu orang pintar atau kepintaran? Kalau saya masih mengangkat kartu Nine of Coin, kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu seseorang memegang pedang. Kalau saya mengambil satu pedang saja, dalam waktu dekat keuangan dia hancur, di mana kehancuran itu membuat pemikiran dia untuk berbuat licik. Bisa saja kelicikan tersebut berupa ingin kembali terhadap diri kamu hanya untuk memanfaatkan diri kamu apabila diri dia kembali dan lagi menjalankan hubungan terhadap pihak lain. Kalau saya menutup kartu Nine of Coin, masih mengangkat kartu beberapa pedang ini dan mengaitkan terhadap kemunculan kartu The Empress. Seseorang sudah menjadikan diri dia sebagai ATM berjalan. ATM berjalan, wak dan wak geng. Wow, selamat datang di tipu-tipu. Lepas dari lubang harimau, masuk ke lubang ular. Wow. Selamat datang dunia tipu-tipu. Kalau saya masih mengangkat kartu beberapa pedang ini, bagaimana kartu selanjutnya? Wow, keuangan gagal. Kemunculan kartu terakhir menggambarkan situasi dalam waktu dekat ini. Semuanya, apa yang sedang dia rencanakan akan selalu gagal. Kamu bisa melihat sendiri seseorang yang hanya bisa meratapi kejadian dan seseorang yang hanya merenungi bagaimana kondisi kebodohan dia. Saya tidak tahu apakah dalam waktu dekat ini dia akan memberikan suatu komunikasi, setidaknya komunikasi tersebut
isinya bercerita tentang kebodohan dan isinya bercerita tentang kata maaf dan memaafkan. Oke, Wak Geng, sekian dulu dari beberapa kartu yang saya pegang ini. Saya menarik satu kesimpulan. Dalam waktu dekat, diri kamu akan menerima suatu kabar dari diri dia. Boom. Hancur, terpuruk, miskin, situasi kematian. Sekian dulu, Wak Geng. Salam kartu tarot, salam zodiak.